Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Hadirin beriman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang meminta kepada kita agar kita memiliki perhatian yang besar terhadap keturunan, kader, dan generasi yang akan datang. Sejalan dengan itu kita sering menemukan pada ayat qauliyah dan qauliyah bagaimana Islam memerintah kepada kita agar kita memperhatikan generasi-generasi kita. Di Al-Quran kita sering menemukan kalimat ya bunayya, kalimat ya bani Adam, kalimat zuriyah yang semuanya memiliki arti anak, keturunan, dan generasi. Demikian juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita sering menemukan kalimat ya ma'syarus syabab yang memiliki arti wahai pemuda, atau ada kalimat ya gulam, wahai remaja. Malah dalam hadis Rasulullah disampaikan, kata Rasulullah, kelak pada hari kiamat akan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 7 itu adalah wasabun nasab ibadah, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Hadis itu menggambarkan bagaimana respon, bagaimana sikap Rasulullah terhadap kaum remaja agar menjadi remaja yang rajin ibadah. Di hadis itu tidak disebutkan orang tua yang rajin ibadah, karena kalau orang tua rajin ibadah seperti bapak-bapak itu persoalan biasa. Tapi kalau pemuda rajin ibadah luar biasa. Kalau sab-sab sholat berjamaah subuh terutama diisi oleh bapak-bapak itu persoalan yang lumrah dan biasa. Tapi kalau remaja yang mengisi itu luar biasa. Artinya Islam memberikan gambaran kepada kita betapa penting dan keharusan kita menyiapkan kader dan generasi yang akan datang. Makanya salah satu tujuan dari pernikahan adalah bagaimana hadir, lahir, dan terwujudnya generasi-generasi yang akan datang. Kita berumah tangga bukan sekedar untuk memenuhi hasrat biologis kita, bukan sekedar kita menumpahkan rasa cinta dan kasih sayang kita, bukan sekedar kita saling memenuhi kebutuhan kita, tapi bagaimana keturunan hadir dari lingkungan keluarga kita melalui pernikahan yang kita lakukan. Makanya kita tidak boleh sembarangan mencari pasangan hidup. Seperti yang Rasul amanahkan, pilih pasangan atau calon pasangan hidup kamu yang rupanya, yang hartanya, yang keturunannya, semuanya yang bagus-bagus. Tapi kata Rasul, ad-din juga pilih karena agamanya, dan agamanya harus diprioritaskan. Falibat tiada, kata Rasul, akan mengendalikan semuanya. Apa yang mempertahankan rumah tangga kita sampai hari ini? Apakah cantiknya istri kita atau gantengnya kita sebagai suami? Semakin hari semakin terpuruk. Makanya kata Rasul, barang siapa yang menikah dengan pertimbangan rupa, parasnya, maka kata Rasul, satu saat dia akan menjadi orang yang hina. Kenapa? Ternyata tidak selamanya rupa bisa dipertahankan. Apa yang menyebabkan kita masih bertahan dalam rumah tangga? Karena harta yang kita miliki? Bukan. Ternyata kita masih kekurangan harta dalam rumah tangga. Tapi Rasulullah mengingatkan barang siapa yang menikah karena urusan-urusan harta, maka satu saat kata Rasul dia akan menjadi orang yang miskin. Kenapa? Karena harta ini selalu kurang dan kurang. Ketika pertanyaan muncul kembali, apa sesuatu
yang bisa mempertahankan rumah tangga kita sampai hari ini, maka jawabannya adalah agama. Agama telah hadir, agama telah memberikan dorongan kepada kita untuk kita bertahan dalam rumah tangga kita. Hadirin wa iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memiliki kriteria mencari pasangan, kita pun jangan lupa menghadirkan, mewariskan kriteria itu untuk turunan-turunan kita. Diarahkan ketika anak kita mau berumah tangga, diedukasi, diberi pendidikan ketika anak kita akan berumah tangga. Bikin kriteria calon pasangannya, bikin kita kriteria untuk calon menantu kita, untuk calon keturunan kita. Karena ketika kita sukses mendidik mereka, mengedukasi mereka, mereka memiliki keturunan-keturunan yang baik dan mereka berbuat kebaikan, maka kita akan kebagian pahala dari yang mereka lakukan karena jariah kita. Nah, makanya komunikasi ini perlu dibangun, bukan sekedar komunikasi zahiriyah, bukan sekedar kita memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal, tapi urusan-urusan jodoh pun harus dikomunikasikan. Perhatian kita terhadap anak tidak pernah berhenti. Sampai-sampai Rasulullah SAW di satu malam pernah menutup pintu kamar putrinya Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa Rasul menutup pintu kamar mereka? Karena pada satu malam mereka tidak kelihatan tahajud atau sholat malam. Allah itu sholian, kata Rasul. Kenapa kalian tidak terlihat sholat malam? Rasul memberikan teladan dan contoh dan uswah kepada kita ketika kita menghadapi anak-anak kita. Tidak selesai ketika mereka selesai sekolah, tidak selesai ketika mereka bekerja, ketika mereka tamat kuliah, ketika mereka berumah tangga. Sudah berumah tangga pun komunikasi harus kita bangun karena kita butuh keturunan-keturunan yang baik. Selain itu kita pun dituntut bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa ingin memiliki keturunan ataupun berdoa ketika memiliki keturunan, maka doa kita adalah ingin yang baik-baik. Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim merasa khawatir karena di usianya yang sudah senja, sudah tua, masih belum memiliki keturunan. Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Allah memberikan jawaban atas doa Ibrahim alaihissalam dengan kalimat fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah hadirkan seorang anak yang lembut, yaitu Ismail alaihissalam. Terlebih Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini karena istrinya sudah mandul, sudah tidak mungkin memiliki keturunan lagi karena sudah tua. Di samping Nabi Zakaria juga sudah 90 tahun, tapi tetap Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan thayyibatan, keturunan yang baik. Malaikat memberikan kabar kepada Nabi Zakaria, ya, innallaha yuwassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kata malaikat, Allah akan memberikan kabar baik kepadamu bahwa kamu akan mendapatkan anak yang bernama Yahya. Hadirin wa iman, tetap doa harus kita munajatkan. Setelah kita memiliki keturunan, maka doa kita adalah doa agar kita menjadi anak-anak kita menjadi kader-kader dan generasi-generasi yang baik. Justru yang paling berat itu adalah ketika kita sudah memiliki anak. Sebelum kita punya anak, mungkin persoalannya tidak terlalu besar. Mungkin istri kita lambat, atau mungkin istri kita punya penyakit, dan akhirnya keturunan bisa hadir dan lahir. Nabi Ibrahim dari istri yang pertamanya tidak punya keturunan, Allah anugerahkan dari istri yang kedua. Nabi Zakaria di usia istrinya yang sudah begitu senja, tapi Allah masih anugerahkan. Banyak begitu juga
Yang sudah 5 tahun baru punya anak, ada yang 10 tahun baru punya anak, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun lebih baru Allah memberikan keturunan. Atau mungkin tidak punya keturunan langsung, tapi dia memelihara anak orang lain. Bisa jadi itu juga adalah dijadikan sebagai keturunan kita. Hadirin waktu iman, makanya doa kita adalah, upaya kita adalah bagaimana anak dan turunan kita menjadi keturunan yang baik. Ciri dari anak kita memiliki kebaikan itu adalah satu, kita harus memiliki anak-anak kita, anak yang memiliki kekuatan fisiknya. Apalagi di tengah terkaan berbagai penyakit yang menyerang kepada anak-anak kita, kita sebagai orang tua harus waspada terhadap pola makan, pola minum, dan pola nutrisi lain. Karena bukan dan tiada lain bahwa penyakit itu adalah sumbernya perut. Maksudnya adalah sumbernya dari makanan dan minuman. Ketika anak kita salah mengkonsumsinya, mungkin jumlahnya yang terlalu banyak, mungkin jenisnya yang tidak kita kenal, atau mungkin jamnya yang tidak teratur waktu makan minumnya, itulah sumber penyakit datang dari sana. Anak kita harus menjadi anak yang kuat, karena kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin al-dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Malah kata Rasulullah, adibu auladakum as-sibaha al-maya. Didik anak kalian untuk tubuhnya sehat, untuk fisiknya kuat, yaitu dengan cara berenang, berkuda, dan memanah. Yang kedua, anak-anak kita harus memiliki kekuatan pesan, artinya kekuatan finansial. Terlebih kalau anak kita adalah anak laki-laki, karena mereka kelak akan jadi pemimpin. Makanya persoalan kompetensi bagi anak kita menjadi persoalan yang penting. Betul, rezeki di tangan Allah. Allah yang mengatur, yang suku, wayakbiru rezeki kepada setiap orang, termasuk kepada anak kita. Tapi upaya usaha harus kita lakukan, bahwa anak-anak kita harus memiliki kompetensi. Makanya ketika kita mendidik anak-anak kita melalui bangku belajar, melalui perguruan tinggi, jangan pernah kita berpikir itu sebagai belanja. Itu adalah investasi kita untuk bekal anak-anak kita pada waktu yang akan datang. Andaikan kita sebagai orang tuanya tidak sempat melaksanakan umroh karena usia kita yang semakin tua, atau tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena masa tunggunya lama, atau kita tidak bisa melaksanakan ibadah kurban karena uang juga tidak ada, bahkan kita tidak pernah bisa membangun masjid dan pesantren. Jangan khawatir, kalau anak-anak kita bisa melakukan semuanya, maka kita akan kebagian pahalanya. Karena itu dibina mereka agar memiliki kekuatan finansial, kekuatan materi, dengan kompetensi, keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, anak-anak kita harus memiliki kekuatan pasif, artinya ilmu. Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan ilmu dari agama, ilmu umum dan ilmu agama. Islam tidak pernah membuat parsialisasi, perbedaan. Semuanya ilmu adalah penting. Ketika kita meninggalkan untuk anak-anak kita warisan harta, mungkin rumah, mungkin kendaraan, mungkin ladang dan sawahnya, atau mungkin juga isi rekeningnya, satu saat akan habis ketika anak-anak kita tidak memiliki pasir ilmu dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau kita sebagai orang tua mewariskan kepada mereka ilmu, mau ilmu pengetahuan umum, mau ilmu pengetahuan agama, itu akan menjadi bekal bagi mereka yang dari miskin menjadi kaya, dari kekurangan menjadi manusia yang cukup. Dan yang keempat, bina mereka psikisnya, mentalnya, jiwanya, ruhiahnya. Karena bapak-bapak yang hari ini usianya di atas 40 tahun, ya, kita dulu mendapatkan pendidikan mental yang hebat dari orang tua kita. Kita masih bisa disuruh, kita masih bisa disiplin, kita masih bisa diomel, kita masih bisa dimarahi, dan kita menerima semuanya karena orang tua kita sedang mendidik kita.
Bagaimana dengan mental anak-anak sekarang? Kita menyampaikan nada-nada kasih sayang, mereka menganggapnya sebagai marah. Kita memberitahu, dianggapnya sebagai ngomel. Kita ingin mengajarkan akhlak, mereka menganggapnya persoalan yang lain. Karena itu bina mental anak-anak kita. Jangan terlalu kita mengandalkan lembaga pendidikan untuk pembinaan mental. Jangan dibiarkan anak-anak kita berada pada lingkungan yang bebas untuk mereka mendapatkan mental yang baik. Tapi kembali ke rumah, kita adalah pendidik mereka, kita adalah guru mereka, kita adalah pemimpin dan komandan bagi mereka. Banyaknya patologi sosial di kalangan remaja. Mereka mendapatkan pendidikan di luar yang sangat membahayakan. Yang namanya geng motor itu kan digandrungi oleh kaum remaja. Yang namanya narkoba digandrungi kaum remaja. Yang namanya prisek digandrungi kaum remaja. Yang namanya tawuran digandrungi juga oleh kaum remaja. Dari mana mereka mendapatkan pendidikan yang salah itu? Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar rumah. Kita tidak mengajarkan mereka untuk terlibat dalam wilayah-wilayah patologi sosial terlarang tadi, tapi mereka mendapatkan. Karena itu mental mereka harus dibangun oleh kita. Wilayah pendidikan anak kita itu ada 3. 1 wilayah rumah tangga, 2 wilayah lembaga pendidikan, dan 3 wilayah lingkungan. Dalam wilayah rumah tangga, manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena bapak-bapak dan istri kita memiliki kuasa untuk mendidik mereka. Sampai kata Rasul, ketika usia 7 tahun suruh sholat, ketika 10 tahun belum mau sholat, pukul. Wafarriqu bainahum bil madad, dan pisahkan tempat tidur. Instruksi dari siapa? Dari Allah melalui Rasulnya kepada kita sebagai orang tua. Marah dalam ajaran Islam tidak boleh, tapi kalau marah bapak-bapak untuk mengedukasi anak-anak kita wajib. Sampai memukul, yang tentu saja bukan memukul dengan hawa nafsu, bukan memukul sebagai balas dendam karena sakit hati kita, tapi memukul dalam wilayah-wilayah bernada pendidikan. Contoh kata Rasul, tidak boleh pukul anak pada kepalanya, dadanya, punggungnya, perutnya, pahanya. Yang dalam hal disebutkan pukul bagian betisnya. Di sana mereka tidak akan merasakan sakit yang berkepanjangan. Kita pun tidak dengan tenaga yang ekstra hebat memukul mereka. Karena itu kembali anak kita dibina oleh kita sebagai keluarga. Wajar kalau Al-Quran menyampaikan wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Jadi kalau anak-anak remaja yang berkeliaran di luar dengan berbagai patologi sosial, itu anak siapa? Mereka tidak lahir dari batu, mereka tidak muncul karena terbawa arus banjir, tapi mereka adalah anak-anak yang memiliki orang tua yang bisa jadi orang tuanya kurang bertanggung jawab dalam mendidik mereka. Yang kedua, lingkungan, lembaga pendidikan formal. Di negara kita sekarang sudah dimudahkan untuk anak-anak kita bisa sekolah, bahkan untuk anak-anak kita bisa kuliah. Masyarakat yang anaknya tidak sekolah, tidak kuliah, termasuk tidak masuk pesantren karena orang tuanya mungkin tidak memiliki keinginan, atau mungkin anaknya begitu susah untuk diberikan pendidikan. Banyak sekarang pesantren yang murah, malah bebas biaya. Di sekolah-sekolah banyak yang memberikan biaya pendidikan bebas karena pemerintah memberikan kucuran dana yang begitu besar. Wajar kalau sekarang banyak viral ya disoroti urusan dana bos sekolah, karena memang triliunan, gede sekali bantuan dari pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan. Yang salah di kita kadang-kadang pendidikan atau lembaga pendidikan mendapatkan bantuan yang semakin besar, justru korupsinya semakin banyak. Nah itu di negara orang lahir. Sekolah tidak diberi sumbangan ke pemerintah, ada dana bos, bantuan operasional sekolah besar itu. Di provinsi ada BPMU, di tingkat kota ada RMP, ada Ketem. Dari aspirasi ada dana KIP.
ada KIP, banyak. Tapi lagi-lagi disikapi dengan moral yang tidak baik, akhirnya kepala sekolah masuk penjara, akhirnya kepala sekolah bentrok dengan yayasan, akhirnya guru malas mengajar, banyak peristiwa-peristiwa ini. Makanya anak-anak kita harus belajar melalui bangku-bangku sekolah. Mungkin tanpa belajar di sekolah anak kita bisa pintar, statistik bahasa Inggrisnya, Poswesos bahasa Arabnya, hebat matematikanya, hebat pengetahuan lainnya. Tapi lembaga pendidikan dihadirkan untuk menumbuhkan budaya-budaya pendidikan agar mereka mengenal temannya, mereka mengenal gurunya, mereka mengenal sekolah, lingkungan masyarakat dan warga-warga pembelajar lainnya. Betul bisa bapak-bapak anaknya nggak usah sekolah, mungkin homeschooling, mungkin hanya ikut paket A, B atau paket C, tapi anak kita akan kehilangan kultur dan budaya belajar dari teman-temannya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Inilah lingkungan sering mencuri tabiat kebiasaan. Kita tidak mengajarkan ke anak cucu kita bahasa kasar, tapi mereka pulang ke rumah membawa bahasa yang kasar. Kita mengajarkan ke anak kita menutup aurat dalam berpakaian, tapi lagi-lagi pulang ke rumah dengan aurat yang tidak tertutup. Karena itu jaga lingkungan mereka dan berlakukan waktu serta seperangkat aturan-aturan lain. Kapan anak kita harus pulang ke rumah? Silakan, mau jam berapa? Mau maghrib? Mau jam 8 atau jam berapa? Miliki nomor kontak mereka. Syukur-syukur bapak-bapak punya GPS. Di mana anak kita berada, kemana anak kita pergi. Dengan teknologi kita bisa memantau melalui perangkat HP, motor yang mereka gunakan, dimanapun mereka ada. Kita tahu dan anak-anak kita tidak bisa berbohong. Kenapa ini penting? Kita memiliki tanggung jawab moral dunia dan akhirat untuk keselamatan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk kita hadir sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita, sebagai masyarakat juga yang ikut peduli terhadap tumbuh kembangnya kader dan generasi-generasi yang akan datang. Berkali hadar, astagfirullahaladzim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.